Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dengan makna para suami. Jadi Bapak, bang sadonya, suami-suami itu qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin bagi perempuan. Dia adalah pemimpin bagi istrinya. Allah sendiri yang menunjuk kita ini pemimpin dalam rumah tangga. Jadi SK-nya tidak dari pejabat, dari Allah langsung yang mengangkat kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, anak-anak kami yang dimuliakan Allah pada subuh pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini, pada Ramadan yang ke-16, ya Pak Ibu, subuh yang ke-16 ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat fardhu subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu Bapak Ibu jemaah semuanya, tanpa memandang apa pangkat jabatan kita, tua atau muda kita, kami mengajak diri kami sendiri dan juga seluruh jemaah, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu
betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita kerjakan, kapanpun waktu kita mengerjakan, jangan tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini Ibu dan Bapak adalah salah satu dalil yang memandu kita tentang aturan atau hukum-hukum dalam berumah tangga. Kita jadikan sebagai panduan. Boleh rumah tangga kita itu yang sering kita doakan, yang sakinah, mawaddah, warahmah itu perlu diulang-ulang ilmu dalilnya, Bu. Kenapa demikian? Karena sekarang semakin banyak yang nikah di KUA, Ibu Bapak. Ini kebetulan kami penghulu KUA. Banyak yang datang ke KUA, banyak loh yang pergi ke pengadilan agama gitu. Banyak yang nikah, banyak loh yang cerai gitu. Ibu Bapak kalau tahu data terakhir pengadilan itu, kalau dirata-ratakan hampir tiap hari ada kasus perceraian. Kalau setahun 380 lebih setahun, tahun kemarin. Sedangkan setahun itu harinya hanya 365. Di Pasaman ini yang bercerai tercatat sekitar 380 lebih setahun. Berarti lebih satu pasang tiap hari bercerai itu. Nah, ya ketua ya. Artinya Bu Bapak, persoalan kok harus ulang-ulang kok kajinya pengajian, ceramah-ceramah, ini apa persoalannya? Tentu ada masalah. Dan bisa jadi perceraian itu Bu Bapak terjadi pada diri kita atau mungkin keluarga, anak, menantu Ibu Bapak. Karena itu di pagi yang berkah ini kami ingin mengulang kaji, berbagi mungkin para ustaz kita ada di sini tentang kandungan makna Al-Quran di dalam surat An-Nisa 34. Kalau kita kasih judulnya, judul intinya adalah kepemimpinan dalam keluarga. Kita ulang ayatnya kembali Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dengan makna para suami. Jadi Bapak, bang-bang sadonya, suami-suami itu qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin bagi perempuan. Dia adalah pemimpin bagi istrinya. Nah, potongan ayat ini udah Pak sering wak danga gitu. Cuma potongan ini ternyata ayat ini ada sambungannya sekitar 5,5 baris. Yang aja wak danga satu potong. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna yang potong sedikit ini berapa? Itu harus pahami oleh bapak-bapak, juga oleh ibu, harus sama paham. Suami adalah pemimpin bagi istrinya. Berarti apa dulu Bapak? Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita ini bapak-bapak, dimuliakan dalam syariatnya sebagai suami. Berarti Allah sendiri yang menunjuk kita ini pemimpin dalam rumah tangga. Jadi SK-nya tidak dari pejabat, dari Allah langsung yang mengangkat kita jadi pemimpin. Apa mana pemimpin qawwam itu? Pemimpin dalam makna suamilah nanti yang memimpin istrinya, yang menunjuki istrinya, yang membela istrinya, yang mengayomi istrinya, dan macam-macam. Jadi suami kau lah
membantu, menyayangi, membela, memimpin, mengajak kepada jalan yang benar, melarang daripada jalan yang salah. Itu yang pertama. Jangan sebaliknya. Karena kalau kita lihat kasus-kasus itu apa? Kenapa terjadi perceraian? Karena suami ini tidak melakukan perannya sebagai pemimpin. Dia tidak menyayangi istrinya, tidak membela istrinya, dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, ada suami yang menzalimi istrinya. Ada suami yang berkata kasar pada istrinya. Bahkan ada suami yang melakukan tindakan fisik. Ada istri yang ditampar oleh suaminya. Baru tidak bicarain, maka tahan di istri. Saya ibu dapat cerita dan pengaduan ini kebetulan masih diamanahkan di Kawatu. Sebagian suami atau istri ada yang sering curhatan, minta berpendapat. Berarti kalau terjadi sedemikian, suami sendiri yang mengambil atau menghilangkan, merendahkan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Jadi Pak, izin mari kita pahami yang seketika, karena Allah muliakan kita ini pemimpin, sayangilah istri kita. Ayomi, tunjuki jalan yang benar. Jangan sampai nanti disia-siakan, apalagi dilakukan tindakan fisik, sebab inilah menyarahan kawak dulu apa-apa, kan nikah tu ayahnya magian akak nikah tu kawak, lah disarahnya bulek-bulek jago anaknya dunia akhirat. Itu amanah. Maka jangan disia-siakan. Itu yang pertama untuk apa-apa. Untuk ibu-ibu, ibu ya. Makna potong ayatku adalah ibu-ibu harus paham. Sebagai istri, ibu adalah orang yang dipimpin, bukan pemimpin. Nah, dalam kondisi apapun rumah tangga itu ibu apa? Apakah suaminya sudah tua atau sedang sakit atau tidak bisa lagi mencari rezeki, sudah lemah dia, tidak bisa ibu ambil peran pemimpin itu dalam rumah tangga. Walaupun ibu lah bisa mencari pitih, masih dinas, masih banyak pencarian, sementara suami sudah pensiun, tidak ada uang lagi, maraso ibu beko, dek pitih banyak awak yang mencari kecewa, perintah-perintah suami. Nah, kini dek pitih awak mencari bang, kini abang patuh kawak, abang cuci baju, abang masak nasi, kapasa apa ya bang setu belanjo, dan sebagainya. Jangan ibu napa. Nah, dalam kondisi apapun ibu-ibu sebagai istri tidak boleh merasa memimpin dalam rumah tangga. Ini dosanya besar. Baiklah ibu, yang masih punya suami, ini ilmunya. Nah, itu satu. Kita lanjut aja, teman-teman. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah sampaikan di sini. Ba kok suami yang jadi pemimpin, ba kok ndak istri yang pemimpin. Kadang kan ibu protes loh. Awak kan hebat juga gitu. Ikut rumah tangga, Bu ya, bukan masalah di luar pemerintah ya, kita cerita rumah tangga gitu. Nah, Allah terangkan di sini karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah lebihkan sebagian para suami itu dari istri-istrinya. Lalu bertanya oleh Beko, apa kelebihannya? Dipahami dalam sebagian penafsiran ibu apa? Setidaknya ada dua kelebihan suami secara fitrah. Yang pertama, Allah lebihan ke suami laki-laki itu kekuatan fisik tenaga gitu. Jadi kami laki-laki kok ibu-ibu, secara normalnya dia giah tenaga lebih kuat dari ibu-ibu. Ya ibu? Itu fitrahnya. Tidak bisa elakkan. Dia bisa mengangkat yang berat-berat, yang ibu-ibu tidak bisa mengangkat. Itu dilebihkan pertama. Yang kedua, Allah lebihkan kekuatan akal pikirannya dibanding ibu-ibu. Dalam menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi masalah-masalah yang banyak, yang berat. Secara fitrahnya, laki-laki itu akalnya dalam berpikir, bertindak, itu gak dilebihkan dari ibu-ibu.
Bang, mengkasihnya Pak Ibu, boleh Ibu tidak protes lebih kona. Makanya kami kok rendah akalnya Ustaz, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika ada masalah mungkin rumah tangga, persoalan dalam berumah tangga, banyak masalah tuh. Suami laki-laki itu Ibu, dia bisa dengan menggunakan akalnya bisa menyelesaikan, mengurai banyak masalah itu secara fitrah. Kalau ibu-ibu ketika ada masalah cik do, sebagian besar yang jalan tuh hati dan perasaan. Kalau ada masalah ibu-ibu tuh acoknya apa nang keluar Bu? Ayam mato itu. Cik baru masalah, kalau ayam mato gitu. Dari kesedihan, rasa yang tinggi ibu-ibu. Kalau rasa yang tinggi, bagaimana mungkin masalah yang berat banyak 1 2 3 4. Satu tiba masalah, rasa menangis, ambil tiba masalah cik lain. Jadi itulah gambar yang berbeda. Tapi suami ini kita seakan-akan disampaikan oleh Allah diberikan kemampuan akal pikiran yang lebih untuk bisa menganalisa, menyelesaikan banyak persoalan sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Lalu apa lagi? Wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami jadi pemimpin? Karena Allah tetapkan suami itulah yang memberi nafkah dari hartanya. Jadi Pak, pahami kewajiban mencari nafkah itu kita suami. Ya Pak, ya Bang, kita suami. Awak yang wajib mencari pitih, mencari rasaki. Dalam bahasa ayat lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada seorang ayah yang untuknya anak, misalnya wa 'alal mauludi lahu, yang kepada seorang yang untuknya anak, ini maksudnya ayah, dia berkewajiban rizquhunna, mencari rezeki, wa kiswatuhunna, membelikan, menyediakan pakaian dengan jalan ma'ruf. Jadi kita lah Pak yang wajib mencari, kita yang wajib bakure istilahnya, mencari rezeki rumah tangga dan mencari, membelikan pakaian yang layak untuk anak istri kita. Kita pakaian kok ibu-ibu lah beli baju raya Bu. Alah, karena ini ada wakil suatu. Ini kan ada karayo nak lah separuh jalan nak. Aku alun jo di balian lah dia apa ibu minta. Bang hari karayo lah ya untuk anak-anak ya Bu, balian. Kalau anaknya di baliannya 2 pasang, awak enggak boleh kalah 3 pasang deh awak gitu kan. Karena kita meraya juga kan. Dia itu Pak, ini gambar. Tapi Bapak-bapak yang kami hormati yang dimuliakan Allah, yang penting tadi kuncinya bil ma'ruf. Kalau mencari rezeki untuk keluarga awak, cari dengan jalan yang ma'ruf, yang halal. Jangan cari pitih, jangan bawa rezeki pulang kalau rezeki itu uang haram. Cari rezeki yang halal. Karena ini pasti berpengaruh. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu contohnya ada masalah anak yang tidak patuh. Suruh anak semayang, nak salat ke surau anak, enggak no. Suruh mengaji, malenya. Suruh puasa, enggak. Enggak mau, dia enggak patuh. Dia suka hura-hura, bahkan dia anak nih melawan. Bisa jadi penyebabnya karena ayahnya pulang membawa rezeki yang tidak halal. Rezeki dari perjudian. Rezeki dari kebohongan, ketidakjujuran, berjualan, berdagang di pasar. Dan lain-lain. Jangan sampai terjadi, Ibu dan Pak. Jadi karena dia mencari rezeki itulah, dia dikatakan di sini menjadi pemimpin rumah tangga. Lalu mereka ada pertanyaan, kalau ibu-ibu sataulah mencari rezeki ba'a, ya Bu? Kalau istri ikut mencari rezeki bakar rajo, itu adalah tambahan amal ibadah yang mulia bagi istri. Nah, alhamdulillah. Jadi kami kok bersyukur ibu, kalau sataulah ibu mencari nak. Seorang contohnya seperti saya ibu, penghulu KUA pegawai, istri nanti juga pegawai guru di Senawiyah kan, sama mencari. Mungkin ibu ada yang satu jualan, satu yang dagang swasta,
sama mencari. Itu adalah sebagai tambahan amal yang mulia bagi ibu. Tapi ibu tidak wajib. Sama dengan Siti Khadijah ibu. Kekayaan Khadijah itu digunakan untuk dakwahnya Rasulullah. Membantu Rasul. Berarti sama ibu dengan istri Nabi. Membantu, berarti gadang pahalanya silahkan. Karena sekarang ibu dan bapak, sedangkan baduo mencari kalau bahasa kawannya lah duo gardanya ya paling tetap tidak cukup je kadang. Berarti itu teman-teman awal lagi. Jadi pandai-pandai kita ibu dan bapak, yang jelas banyak bersyukur. Bagaimanapun bentuk rezeki kita rumah tangga, kita harus bersyukur. Yang jangan beko, deklah ado lo beko mako baca kak itu. Karena ada ibu dan bapak. Lah dapat THR beko baru baca kak di sini. Nah, ada itu. Karena kecurigaan ini uangnya mau diapakan gitu. Itu ada. Jadi hati-hati. Nah, kita lanjut ibu dan bapak. Setelah itu Allah katakan di sini, maka dalam rumah tangga kau istri itu ada dua macam. Ya bu. Yang pertama ada istri solehah, yang kedua ada istri yang pembangkang, pahlawan. Ya bu. Ibu-ibu rasa-rasanya solehah atau pembangkang ke suami bu? Nah kita lihat ya nanti ya. Bapak beko tahu beko aku punya istri yang pahlawan kan? Jadi ada sikap apa bu? Lah yang pertama wak cerita istri solehah dulu menurut ayat ini. Fasolihatu, dan istri-istri yang soleha itu qanitatun, dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Itu ciri istri soleha itu taat, qanitat. Terhadap semua perintah Allah dia usahakan, yang dilarang dia tinggalkan. Dan terhadap perintah suami juga dia patuhi. Jadi istri soleha itu ibu-ibu, kalau ibu Yuniu istri soleha yang sarugo tu hadiahnya tu, maka pertama taat pada Allah, yang kedua patuh ke suami. Lai patuh ke suami bu, bahkan anehnya bu, melawan bu ya. Patuh tu yang disuruh tu patuh. Karena juga bahasa hadis lain, nah kalau bahasa hadis lain, ciri-ciri istri soleh itu adalah yang pertama, setiap dilihat oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Kalau dulu, lah bisa ibu tuh. Jadi pulang wak bekerja pak lah panik-panik wak dari kantor, dari sawah, dari ladang samanya. Kalau istri solehah tuh pulang ke rumah dicaliak sebaru saja mata memandangnya gitu. Ya Pak? Itu istri soleha. Tapi kalau dicaliak pulang, marutu mata mencaliaknya kan, lameh mencaliaknya, berarti dia tidak soleha. Maka apa pesannya ibu? Ibu-ibu pandai-pandailah ba'a menyenangkan mata suami dulu. Lah ibu pandai menyenangkan mata suami. Matanya dulu. Maksudnya ibu tahu mungkin waktunya kapan bapaknya suami pulang ke rajo, maka ibu sambutlah di rumah, buat dia senang melihat kita. Kok baju pakailah rancak-rancak. Kok kabar badak lah ibu kan? Pakai perhiasan yang biar nyaman udah wak. Itu kan kadang ketabali ya bu. Kalau ibu keluar ke pasar, pai barale, ndak tangguh rancak ada. Tapi di rumah beko ada udah di rumah, pakai sembarangan. Kadang sudah memasak, lah babaun-baunnya bu, nah, udah pulang ndak sempat mandi bapak dianya gitu. Model itu aja. Sehingga kadang-kadang ikulah penyebabnya, karena mata udah ndak nyaman di rumah, maka matanya kadang tak lupa saseknya, nyocaliak di luar dan lebih rancak. Tapi kalau ibu pandai menyenang mata udah tuh, ndak kamang-kamang itu deh bu. Nah, ndak kan nampaknya di luar itu deh. Maka akan aman lah rumah tangga. Lai jaleh bu, lai. Baiklah lewat zaman nama itu ya. Taruh bu. Nah, izin ya kau gak talam ya Ustaz. Kita terus tak ya. Nah, tergantung kajian kau timba balik ada untuk suami ada untuk istri. Nah, qanitat hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Yang kedua istri solehah itu adalah dia bisa menjaga diri karena Allah sudah jaga. Ada suaminya atau tidak ada suaminya, dia bisa menjaga diri. Ibu-ibu
kalau udah ndak ada, jangan sembarang masuk orang ke rumah. Lah, yang bukan muhrim kita ndak boleh lamo-lamo atau masuk ke rumah tanpa izin suami. Pertanyaannya Bu, ini pertanyaan yang sangat Ibu harus pahami. Kalau saudara ipar Ustaz, saudara ipar, suami awak ndak di rumah, tiba dia udah awak datangnya ke rumah, lamo-lamonya di rumah, cerita-cerita kan olah merasa adik kandung sendiri, akhir ke depan. Pertanyaan lebih tegas nih Bu, saya mau bertanya, saudara ipar itu muhrim atau tidak Bu? Lai tahu Bu? Kalau ndak muhrim, nampak rambut ibu, dek saudara iparnya boleh ndak Bu? Assalamualaikum, aku baca buan aja di rumah, ndak pakai jilbab, nampak dia awak, ini gambaran. Nah, saudara ipar baik bagi suami, adik ipar awak itu ndak muhrim. Maka kalau nampak awak aurat saudara ipar awak, kalau ibu nampak aurat saudara iparnya, ibu pada dosa. Kalau awak laki-laki nampak saudara ipar aurat yang terbuka, mari kita maksimal menjauhi, jangan sampai melihat. Atau nasihati dia cepat. Kalau sama awak ada adik ipar awak yang paham, dek pakai dulu jilbabnya dek. Aku nak aman tuh abang masuk ke rumah ceritanya. Karena dia bukan saudara kita. Karena ibu-ibu pahamlah, dalam rumah tangga ini salah satu persoalan sekarang adalah ipar ini adalah maut sebagai hadis. Nah, maka ada orang yang buat apa? Dia bersuami, dia dipakainya istrinya, kadang bermain pula dia dengan saudara iparnya. Itu ada sekarang. Maka hati-hatilah ibu. Masalah cilai, kalau saudara ipar batamu ke rumah, ibu-ibu pai ke pasar jo saudara ipar boncengan, atau sauto pai ke Bukit Tinggi jo saudara iparnya, orang tidak akan curiga. Tapi ingat ibu, setan lebih hebat kadang dari manusia. Maka hati-hati dengan saudara ipar, ada batasannya. Kok batamu jangan lama-lama, sekedar keperluan saja kalau suami tidak di rumah. Jelas apa ibu? Jelas. Lah, jaga diri. Lalu yang kedua, istri yang pembangkang lah ibu. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan kalau kamu khawatir ada istrimu yang nusyus. Nah, nusyus kok pembangkang Bu, pahlawan. Aduh istri yang pahlawan sih kok Pak. Suruh anak muah nyelena. Nah, suruh ambil kopi, baik ada udah serangnya kan. Nusyus. Enggak patuh pokoknya. Kalau ada istri yang nusyus, maka bagi kita apa-apa, jangan langsung mengecean talak carai. Enggak mau sekali disuruhnya, langsung modeko dan carain kaunya. Itu bahasanya. Jangan apa-apa. Enggak boleh awak mudah terlontar kata-kata talak carai di lidah kau hanya. Karena dalam pemahaman kajian fikih Bu Bapak, talak ada dipahami satu ulama, kalau keluar kata talak maknanya apakah dia bermain-main, bercanda dia, apakah jelas atau sindiran, tetap jatuh talaknya. Itu satu pendapat Imam Syafi'i. Walaupun dalam hukum pemerintah kita, talak itu baru sah di pengadilan agama. Tapi ini kita harus pahami secara syariat agama. Maka apa-apa, jangan mudah hawa mengucap lidah ini yang arahnya kepada talak. Karena talak ini adalah abghadul halal indallahi at-talak. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah, itulah talak. Jadi hati-hati apa-apa, jangan mudah keluar. Lalu kalau ada istri awak yang tidak patuh, acaranya tampuh tiga kok. Tampuh tiga jalan dulu. Yang pertama, faizuhunna. Agian nasihat dulu, tunjukkan dulu. Dia kok tidak batu. Contohnya istrinya lah ditunjukkan keluar rumah tutup aurat. Disuruh tidak maunya pertama, tunjukkan ya dulu. Istriku dia, kau tidak bersayang kayaknya sekali. Ya, Pak? Adik sayang. Jangan keluar muka aurat jual itu jangan. Kok lalai salatnya, jangan lalai salat. Kok biasanya suka lidahnya menggunjang orang, mencerita fitnah orang, tunjukannya itu. Beri dia dulu, faizuna, tunjukannya elok. Kalau tidak bisa, tampul langkah kedua. Wahjuruhunna fil madaja. Boleh nanti pisah tempat tidur, pisah ranjang dulu. Tapi masih satu rumah.
Ibu bapak, berpisah ini ibu-ibu harus pahami, kalau sudah memisahkan diri atau dingin atau mencuekkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang normal dia bisa paham, mungkin udah awak sedang tak berkenan jawab. Tanya diri, apa kira-kira salah awak? Jadi ini hukumannya secara psikologis, tindakan. Apa-apa pisah tuh masih di rumah, mungkin keluar di ruang tamu atau mungkin sama anak yang lainnya, jangan sama istri. Tujuannya masih pisah di tempat rumah tuh, beko kalau istri awak sadar balik, kita masih bisa tidak jauh-jauh itu. Kalau nak sakit baru nak masalahnya, langsung pergi ke rumah ranggainya kan. Nah, ranggainya rupanya takana bana balik, tentu payah lo beko pulang balik. Ini kamarnya. Kalau ndak bisa juga, wadribuhunna. Apa katanya? Pukul lah. Nah, ibu. Berarti ada di sini pukul. Tapi ibu apa? Makna pukul kok harus wak pahami dengan baik. Panah ibu karena pukul dek suami ibu. Bapak pernah manoko orang mana? Lah makna pukul di sini ini yang pertama mana dah memukul dalam masuk kasih sayang. Apa indikasinya? Tidak boleh memukul di wajahnya. Nah, tidak boleh memukul istri yang meninggalkan bekas pukulan. Paham itu Pak? Tidak boleh memukulnya, tidak boleh meninggalkan bekas. Tapi pukulan yang mendidik, yang masih ada rasa kasih sayang. Tapuak sayang, kasih balik. Tadangannya, dilapianya, tapi masih ada sayangnya untuk pembinaan. Ibu-ibu pernah kan lapia sayang di udah bu? Apa? Bapak untuk lapia sayang untuk tentunya Pak Ketua. Lapianya tapi tapaknya sayang gitu, masih ada senyum. Nah, itulah gambarnya ibu. Nah, bani, karih lapia udah. Atau ditekuk aja kayu. Kalau itu nanti KDRT pulang masuk penjara pulang ibu ya. Nah, kita percepat. Nah, jadi itu caranya. Fa in ata'nakum fala tabu alaihin nasabila. Kalaulah taatnya balik ya, mungkin pertama nasihatilah taatnya, atau lah pisah ranjanglah taatnya, atau ibu pukul dia dengan kasih sayang tadi, dia taat kawak balik ya, bapak suami, maka apa tindakannya? Fala tabu alaihin nasabila, jangan wak cari-cari jus salahnya nalah mulai. Jadi kalau lah selesai lah menghadapi orang mahawa, lah patuahnya, maka mari kita tatap ke depan, jangan dibaca-baca jus cari itu salah nalamu. Nah, innallaha kana aliyan kabira, sebenarnya Allah tuh maha tinggi lagi maha besar. Jadi inilah ibu kajian kita subuh ini, maknanya dengan harapan mari kita jaga rumah tangga kita ini ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya, jangan mau berpisah. Karena dulu ibu bapak waktu menikah lah kami nasihati di Pak Penghulu. Nah, inti satunya adalah nikah tuh akad nikah itu adalah misaqan ghalizan. Dia adalah ikatan yang kuat. Jangan mudah diputuhan. Sakit carai, mudah-mudah cari jangan. Ikatannya kuat, kabeknya kuat, pertahankan. Walaupun Anda gelombang masalah, pertahankan, jangan sampai mudah bubar. Pertahankan ibu bapak, mudah-mudahan kita sama suami istri ini bertahan sampai nanti kematian, bahkan sampai nanti di akhirat kita masih bersama masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kita sampaikan pagi ini ibu bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.